Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Kau selalu baik dan selamanya baik. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Kami bawa hidup kami kepadamu, menjadi korban syukur persembahan yang berkenan kepadamu. Suatu kami datang kepadamu pagi hari ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Ingin persembahanku. Membawa itu hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku
yang kamu karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Amin. Ku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku bawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hati kami menyembah, kami bawa hidup kami beri persembahan bagimu. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami datang kepadamu pagi hari membawa hidup kami. Kami datang menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu.
memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami beri pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan sampai selamanya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu, ya Allah baik. Ya Allah baik. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah.
Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Kami puji, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan. Yang layak dipuji, disembah selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang termulia. Engkau yang terhebat. Engkau yang terdahsyat. Kau satu-satunya Allah. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami berserah. Kami berserah hanya kepada-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Untuk kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu dalam hidup. Untuk kami terus menanti-nantikan-Mu. Berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sebab tidak ada tempat lain selain di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Kami mendapatkan kasih yang sejati. Kami mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktu. Hanya di dalam. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
pulihkan segala sesuatu. Kalimat katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersatu saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersatu saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Ini ungkapan hati kami, Tuhan. Betapa kami perlu Engkau setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami.
Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Kami melekat erat di dalam-Mu, yang kami boleh menikmati penyertaan di setiap waktu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih, Engkau segalanya bagi kami. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kembali kita ikuti renungan harian kita yang sudah sampai di kitab Markus, pasal yang kedua. Kemarin Pak Heri sudah menjelaskan bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas adalah Injil sinopsis, ya, yang mana eh, tema dan cara penulisannya hampir sama, walaupun ada beberapa perbedaan, tapi tujuan perbedaan itu bukan untuk membingungkan kita, tapi untuk justru saling melengkapi satu sama lain. Di dalam kitab Markus pasal yang kedua ini nanti akan ada 4 perikop yang di kitab Matius sudah kita pernah baca dan kita dengar sama-sama. Tapi saya percaya kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Saya akan mulai dari perikop yang pertama tentang orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, jadi kisah ini tentu sudah pernah kita dengar dan sudah pernah kita baca, ya. Tapi waktu saya baca, saya eh, di apa namanya tertarik di ayatnya yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Eh, di situ dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, ya.
Bagaimana Yesus melihat iman mereka? Ya, tentu saja kita tahu bahwa Yesus dapat melihat iman kepercayaan mereka, tekad mereka dari perbuatan mereka yang begitu sungguh-sungguh membawa eh, orang lumpuh itu dengan cara yang tidak biasa. Ya, mereka berusaha, ada usaha atau ada effort mereka, ya, sehingga mereka boleh membawa orang sakit, orang lumpuh itu di depan Yesus. Padahal caranya sangat tidak biasa dan membutuhkan usaha yang eh, tidak sedikit, ya, dengan risiko yang besar, ya, bisa terjatuh dan lain sebagainya. Nah, usaha itulah yang dilihat Yesus sebagai bentuk iman mereka. Nah, tentu kita belajar diingatkan kembali, ya, di dalam kitab Yakobus 2 bagaimana bahwa iman tanpa perbuatan itu sesungguhnya mati, ya. Jadi kita belajar hari ini bahwa iman kita tentu harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita beriman bahwa Tuhan beserta dengan kita, tentu hasilnya adalah perbuatan kita yang tidak takut, yang tidak mengeluh, yang tidak cemas akan hari esok, yang tidak gentar, yang tidak khawatir, sehingga kita terhindar dari eh, apa namanya hari-hari ini yang terkenal dengan mental health, ya, ya, gangguan kesehatan mental. Jadi hari ini eh, kita belajar satu hal kembali, diingatkan bahwa sungguhkah kita beriman sudah dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Itu yang pertama yang saya dapatkan, dan tentunya ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, ya, kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, ya, kita rindu bahwa di dalam pelayanan kita, ya, selalu ada mujizat, ya, selalu ada kesembuhan, bukan untuk supaya kita kelihatan baik dan hebat, ya, tapi supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan dan bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam eh, pelayanan yang kita lakukan. Itu perikop yang pertama. Perikop yang kedua saya akan lanjutkan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di bawah di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, jadi sekali lagi kisah tentang bagaimana Lewi pemungut cukai, ya, dipanggil oleh Tuhan dan mengikut Tuhan, ya. Eh, kita tahu sekali lagi bahwa pemungut cukai pada waktu itu adalah sebuah profesi yang sangat dibenci oleh orang Israel, ya. Karena apa? Karena pemungut cukai memungut pajak dari orang Israel untuk dibayarkan kepada pemerintahan Romawi, ya, yang notabene adalah bangsa yang sedang menjajah Israel pada waktu itu. Jadi para pemungut cukai ini dianggap pengkhianat bangsa oleh orang-orang Israel. Jadi itu adalah apa namanya, suatu profesi yang sangat tidak disukai oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Yesus memilih Lewi pemungut cukai untuk mengikut dia. Satu hal yang saya bisa dapatkan kembali adalah bahwa kita bisa melihat respon daripada Lewi ketika diajak Yesus mengikut dia.
dia langsung berdiri dan langsung mengikut Yesus. Suatu respon yang eh, benar, yang satu respon yang baik yang bisa kita pelajari di sini. Lewi sendiri sebagai seorang pemungut cukai, ya, sebagai orang yang tidak disukai, yang dianggap orang yang jahat oleh orang-orang Israel pada waktu itu, begitu eh, responnya begitu baik dengan segera mengikut Yesus. Nah, tentu ini menjadi eh, pelajaran bagi kita, bagi saya pada pagi ini, ya. Apakah kita benar-benar sudah merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah hari-hari ini kita sedang mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya berharap tentu kita adalah orang-orang yang mendengar panggilan Tuhan, yang mengikuti panggilan Tuhan dan mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi orang-orang Kristen yang tujuan hidupnya tidak jelas, ya, tidak mengerti untuk apa ada di dunia ini, untuk apa ada diciptakan di dunia ini. Bukan lagi orang-orang Kristen yang terjebak di dalam rutinitas, di dalam kesibukan-kesibukan pekerjaan, ya. Tapi kita ngerti tujuan hidup kita, kita ngerti panggilan kita, sehingga kita mengerjakan panggilan kita dengan setia sampai akhirnya, ya, kita boleh menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya pelajari dari tentang bagaimana Lewi dipanggil oleh Tuhan. Tapi hal yang menarik tentu eh, sikap Yesus memanggil dan memilih orang Lewi, eh, memanggil Lewi pemungut cukai, maksud saya, adalah sikap yang tentu sebenarnya eh, tidak umum, ya, tapi Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa, ya, dikatakan bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, ya, atau membutuhkan dokter, tetapi tentu orang sakit, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seperti inilah seharusnya eh, sikap kita atau sikap orang Kristen, sikap gereja eh, di zaman sekarang ini, bahwa kita tidak boleh merasa apa namanya steril, ya, dengan orang-orang yang berdosa, dengan katakanlah dengan orang-orang yang eh, pencuri mungkin, penipu mungkin, yang kita tahu, sehingga kita tidak ingin mereka ada di dalam, masuk dalam gereja. Kita takut kita akan menjadi korban, kita akan menjadi mangsanya. Tentu tidaklah demikian, ya. Tapi kita belajar dari teladan Yesus. Yesus sendiri ada di dalam eh, komunitas orang-orang yang berdosa senantiasa, ya. Sehingga ini menjadi teladan bagi kita. Mari kita juga tidak merasa lebih baik atau merasa bersikap steril terhadap mereka-mereka yang notabene adalah orang-orang yang tidak benar di dalam Tuhan, ya. Oleh karena itu kita dipanggil justru untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka ke dalam gereja, ya, bukan untuk menghalangi mereka masuk ke gereja karena kita takut eh, kita akan jadi korban mereka, ya. Tetapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa gereja seharusnya menerima dan terbuka terhadap orang-orang yang dianggap oleh dunia ini orang-orang yang jahat atau orang-orang yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu perikop yang kedua. Perikop yang ketiga, hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka,
dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi sekali lagi tentang hal yang berpuasa, orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes menegur murid-murid Yesus, menegur Yesus dan murid-muridnya karena mereka memetik gandum pada waktu itu. Kalau di kitab Matius, mereka dikatakan mereka memetiknya karena mereka kelaparan pada waktu itu, sehingga mereka memetik eh, bulir gandum untuk bisa mengobati rasa lapar mereka pada saat itu. Tetapi murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus murid orang-orang Farisi yang sedang berpuasa menegur Yesus dan murid-muridnya mengapa mereka tidak berpuasa saat itu. Kita tahu bahwa murid-murid Yohanes kemungkinan berpuasa karena saat itu guru mereka Yohanes Pembaptis sedang ada di dalam penjara, ya. Sedangkan orang-orang Farisi berpuasa tentu karena eh, melakukan kewajiban agama mereka semata-mata. Kemudian Yesus menjelaskan tentang puasa ini dengan tiga perumpamaan, ya, tentang mempelai, tentang kain yang sudah tua, dan anggur baru yang dimasukkan ke dalam kantong anggur yang sudah lama. Eh, Mungkin akan ada banyak tafsiran, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa poin yang Yesus ingin sampaikan kepada kita adalah bahwa marilah kita berpuasa, ya, bukan hanya sekedar ya menjalankan rutinitas agama, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar program, ya, tapi mari kita berpuasa dengan kesungguhan hati, ya, dengan tujuan yang jelas, dengan motivasi yang jelas, bahwa kita berpuasa bukan sekedar menjalankan kewajiban agama sebagai orang Kristen, tetapi kita berpuasa karena kita mengasihi Tuhan, karena motivasi yang tulus, motivasi yang jelas di dalam kehidupan kita. Mungkin nanti Pak Heri akan menambahkan kepada kita. Yang terakhir, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Pada maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, ya, ini cerita yang tadi yang saya ceritakan, ya. Di perikop yang ke berikutnya ternyata, ya. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat, ya. Jadi eh ya, tadi terselip ini, ya, penjelasan saya, ya. Jadi eh orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum di hari Sabat. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka, poinnya adalah apa? Poinnya adalah bahwa orang-orang Farisi ini kurang memahami firman Allah, ya. Karena apa? Karena Yesus mengatakan bahwa ada kisah bagaimana
ketika Daud dan pasukannya kelaparan, ya, dia masuk ke dalam rumah rumah Tuhan, ya, sewaktu Imam Abiatar sebagai imam besar, lalu memakan roti sajian yang seharusnya tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, tapi Daud dan pasukannya memakannya, dan itu hal yang eh, sah saja, hal yang benar saja, ya. Jadi poin yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang mengkritik mereka, ya, bahwa hari Sabat itu digunakan untuk manusia, diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, untuk kebaikan manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa eh, peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk justru menutup hati kita, menutup mata kita untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Karena kita ingat bahwa hukum yang terutama itu adalah hukum bahwa kita harus mengasihi manusia, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh, ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dari dua hukum yang penting inilah sudah tercakup seluruh hukum. Jadi kalau sebuah hukum membuat kita menelantarkan atau mengabaikan orang lain di dalam kehidupan kita, maka tujuan daripada hukum itu tentu sudah melenceng, sudah jauh daripada tujuan ia diciptakan atau diadakan. Jadi Yesus ingin mengajarkan kepada orang Farisi bahwa sebuah hukum itu baik, tetapi bukan dengan eh, melakukan hukum itu kita lantas mengabaikan eh, kebutuhan manusia yang lainnya, sehingga kita menutup hati kita atau menutup mata kita terhadap terhadap kebutuhan atau kepentingan orang lain. Eh, itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, ya, dari beberapa perikop yang ada di Markus 2 ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi jelas firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, perbuatan kita itu akan menunjukkan sampai di level mana iman kita. Karena iman bisa dilihat jelas hanya lewat perbuatan. Seperti ayat yang tadi Pak Ramli sampaikan, Yesus bisa melihat iman dari 5 orang yang datang kepadanya. Yaitu ketika ada 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh dengan tindakan iman mereka. Jadi kita tidak bisa cuma ngomong, oh aku orang yang beriman. Kita nggak perlu memproklamirkan dengan perkataan, tetapi tindakan itu akan menyatakan iman kita. Makanya seperti ada statement katakan satu tindakan itu lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Jadi mari Bapak Ibu, semakin hari kita semakin beriman kepada Tuhan, dan itu dibuktikan dengan tindakan atau cara hidup kita. Yang nggak hidup dalam kekhawatiran, hidup melakukan firman. Karena sekali lagi kalau merujuk Roma 10 ayat 17 katakan gini, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi rotasinya ya iman itu timbul karena pendengar firman Kristus, dan tindakan iman itu tentu pastilah selaras dengan firman Kristus. Artinya kalau kita ngomong kita orang yang beriman, maka pastilah tindakan-tindakan kita selaras dengan firman Tuhan. Itu harga mati, itu prinsip yang nggak bisa berubah. Jadi mari Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita terus menggali kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Kristus, merenungkannya, karena itu akan membuat otomatis iman itu muncul dalam perbuatan yang nyata sehari-hari. Nah, kalau bicara tentang Lewi, ya bersyukur kita juga adalah orang-orang seperti Lewi, pemungut cukai. Tadinya kita juga orang berdosa, tapi kita meresponi panggilan Tuhan, dan kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita juga menjadi murid-murid Kristus hari ini. Nah, hal yang menarik yang seperti Pak Ramli tadi katakan, bicara tentang
Anggur baru harus diisi ke kirbat yang baru. Kain baru nggak bisa ditampal kepada kain yang lama. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Kekristenan kita ini harus eh, mengalami pertumbuhan. Kekristenan kita tuh nggak boleh kaku dan rapuh. Berkali-kali saya katakan kekristenan itu bukan agama yang terdiri dari hukum-hukum yang kaku. Yang kita dulu tahu tahun 80 begini, nggak boleh sampai hari ini pokoknya tetap begini. Yang aku tahu dulu gini, enggak. Pengenalan, pemahaman kita akan Tuhan itu akan terus berkembang. Saya percaya Roh Kudus kan diam dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan fungsi Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh kaku. Wah, dulu nggak seperti itu. Dulu nggak boleh seperti itu. Nah, tapi mari semakin hari semakin bertumbuh. Makanya berkali-kali saya juga selalu pakai prinsip Filipi 3 ayat 15. Saya nggak mau berdebat dengan orang-orang yang pemahamannya sudah berbeda. Karena saya tahu 12 tahun secara khusus terakhir di Pelita Community ada begitu banyak pemahaman-pemahaman saya yang berubah seiring dengan waktu, tapi ingat perubahannya tetap selaras dengan firman karena dituntun oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita nggak boleh kaku, wah nggak bisa pokoknya. Nggak bisa. Kalau semua pokoknya, nah itu berarti kita sudah terjebak pada agamawi lagi, kita sudah terjebak dengan Taurat lagi, yang harga kotaknya jelas, nggak berubah. Nah, makanya ketika murid-murid Yesus nggak berpuasa saja sudah jadi hal yang heboh. Karena bagi orang Yahudi, orang Farisi, puasa itu harga mati. Bukan berarti terus nggak puasa murid-murid Yesus jelasin. Nah, tapi kalau mereka kan sudah jelas aturannya. Seminggu 2 kali, hari apa. Benar-benar kaku. Nah, jadi hari ini ya kita belajar di dalam kekristenan kita harus terus mengalami pertumbuhan di dalam memahami. Seperti Filipi 3 ayat 15 ayat itu katakan, tapi kalaupun sampai hari ini itu kita belum pahami ya sudah nggak apa-apa. Kita yang sudah paham jangan juga memaksakan pemahaman kita kepada orang yang belum paham, nanti koyak orang itu. Bisa terluka orang itu. Nah, tapi yang belum paham ya rendah hatilah kalau dinasehati dikasih tahu belum mau ya nggak apa-apa juga. Seperti, sekali lagi saya bacakan ya contoh Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, jelas kan jalan yang kita tempuh ini kan di dalam kebenaran. Sama seperti saya berjalan ke Bungo. Ya, mungkin saya sudah ditebol, ada orang yang masih di bulian. Bahkan ada orang yang baru mau OTW dari rumah, baru hidupin mobil dan baru keluar lorong. Nah, jadi masing-masing ya bertumbuh sesuai dengan pemahaman dan pemahaman yang kita terima hari ini dari Tuhan dan tentu sekali lagi itu di jalan yang tempuh, artinya di jalan yang sama firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang lain masih belum bisa menerima pemahaman itu, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau dipaksakan ditempel, robek juga nanti. Atau kalau dipaksakan diisikan, akhirnya terkoyak juga. Tapi tentunya bagi kita, prinsipnya adalah jangan kaku, tapi rapuh sebenarnya. Tapi mari hidup ini fleksibel, dinamis, karena Roh Kudus itu dunamos itu kan bicara tentang dinamika, dinamis, bahkan ada dinamit. Jadi jangan kaku di dalam kekristenan Bapak Ibu. Karena sekali lagi kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu kehidupan. Kehidupan itu cuma satu cirinya, ada pertumbuhan. Jadi seperti Filipi 3 ayat 15-16, yuk ketika ada hal-hal baru, ya kalau masih belum paham, ya berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Fahami pelan-pelan. Jangan langsung, nggak bisa. Nah, koyak nanti Bapak Ibu. Nah, itu sih pemahaman yang saya dapat bicara tentang anggur baru harus ditaruh di kirbat yang baru. Makanya hati kita harus dibaharui terus setiap hari Bapak Ibu.
Kan hati kita ini kirbatnya. Nah, kalau hati kita sudah buat harga mati patokan, nggak mau berubah, ya susah. Makanya rendah hati, lemah lembut, itu sikap yang harus kita terus miliki. Orang yang rendah hati itu mudah diajar. Orang yang lemah lembut itu mudah dibentuk. Nah, tapi kalau kita sudah kaku, kan kantong kirbat lama itu lama-lama jadi kaku, keras. Nah, makanya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang udah lama, wah, rutinitas agamawinya sih oke sampai hari ini. Tapi kaku, nggak bisa fleksibel, terima hal-hal baru. Wah, dari dulu nggak boleh pakai musik, pokoknya cuman organ. Nah, contoh-contoh itu contoh-contoh seperti itu, Bapak Ibu. Dari dulu nggak pernah buat acara seperti ini. Nah, makanya lembutkan hati, rendah hati, belajar. Tapi sekali lagi, kita lanjutkannya menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Dan percayalah, ada Roh Kudus kok yang akan tolong kita, alarm kita, supaya kita tetap berjalan. Seperti yang saya katakan tadi, nah, saya jalan ke Bungo, tracknya udah jelas kok ke Bungo itu. Cuman ya mungkin yang saya katakan tadi, ada yang masih di depan rumahnya, ada yang sudah di Pijoan, ada yang sudah di Bulian, ada yang sudah di Tebo, dan tujuannya tetap sama Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Eh, saya kembalikan kepada, Willy yang berdoa hari ini ya. Nanti ditutup oleh Pak Ram. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan bertindak dengan iman yang benar Tuhan. Engkau temui Tuhan. Engkau perbarui setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya, berkati juga pekerjaannya Tuhan sebagai dokter. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, berkati juga pelayanannya juga Tuhan di Bungo Tuhan. Biarlah semakin banyak orang-orang mengenal Engkau melalui hidupnya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kami serahkan hidup para Ramli ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Ahyong Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatan Pak Ahyong Tuhan. Pulihkan, sembuhkan dia Tuhan. Normalkan kembali Tuhan agar bisa kembali seperti semula Tuhan. Melayani Engkau Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Abi Tuhan. Semakin hari semakin baik kesehatannya Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanannya juga Tuhan, berkati pekerjaan usahanya juga Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, memberkati setiap proses yang ia jalani Tuhan. Kau campur tangan di dalam setiap prosesnya. Pulihkan kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau pakai Bu Dorcas untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga anak-anak juga Tuhan. Anak-anaknya berkati juga pekerjaan dan usahanya juga Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ongko juga Tuhan. Kau senantiasa memberkati kesehatannya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan setiap sel-sel saraf yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Kau normalkan kembali Tuhan agar bisa beraktivitas terbiasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah merawatnya Tuhan. Kuatkan, mampukan mereka. Berkati mereka juga Tuhan. Untuk anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang hadir dalam Koram Build pagi ini Tuhan. Kau senantiasa menyertai melindungi kami Tuhan. Berkati apapun yang kami lakukan Tuhan, baik itu pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kau juga memberkati istri, anak-anak, orang tua, cucu, menantu, dan semuanya Tuhan ada di sekitar kami Tuhan. Kau juga melindungi apapun yang kami lakukan dari pagi ini sampai malam nanti Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, baik itu untuk pemimpin hingga jajaran staf terbawah ya Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan.
Setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Membawa bangsa ini Tuhan semakin damai, semakin sejahtera Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak yang mengenal akan Engkau Tuhan. Dan roh takut akan Engkau semakin banyak orang-orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Nah, marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, di penghujung doa kami juga teringat kepada sahabat kami, Bapak Yosia, yang besok hari Rabu akan menjalani operasi sinusitis di Jakarta. Kami berdoa biarlah semua berjalan dengan baik dan lancar dan operasinya berhasil membawa kesembuhan kepada Bapak Yosia, sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami, Tuhan yang mengurapi setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan orang-orang bisa melihat ada Kristus dalam diri kami, dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kami. Akhirnya kami serahkan hidup kami, dan kami boleh terima berkat-Mu pada pagi ini, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.